Bapak Ibu semuanya. Lebih semangat lagi dong, kan udah mau menjelang Natal nih. Shalom. Ada sukacita men? Coba ada sukacita lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita yang pertama, saya undang untuk Ibu Esther pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dari dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur atas kasih pemeliharaan-Mu kepada kami dalam satu pekan ini Tuhan. Oleh karena cinta kasih-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Bapa yang baik, kami akan bersorak-sorai, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Melalui ibadah kami, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Melalui apa yang bisa kami perbuat. Bapak yang baik, Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Oh. Apapun yang mereka ambil, mari Tuhan, Engkau mengurapi mereka satu persatu. Kami sadar, tanpa urapan-Mu, kami hanya sia-sia. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat-Mu, pewahyuan yang baru, urapan yang baru dari tempat yang maha tinggi, sehingga pesan-pesan-Mu pada kami di hari ini dapat menegur kami, dapat menguatkan kami, bahkan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapak. Bagi rekan-rekan kami yang sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan. Bagi mereka yang terbeban berat, mari Tuhan Kau lepaskan. Dan mereka boleh bersorak-sorai, mengagungkan nama. Kita angkat pujian Kau Tuhan yang selamatkan kami Yesus. Sebab segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih
kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, yeah. Dengan apa kami balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Apakah ku balas kasih-Mu? Sama-sama katakan segala hormat kemuliaan, ku sembah Kau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sama-sama haleluya, haleluya. Oh, kami siap memuji, kami siap bersorak-sorai atas nama-Mu Tuhan. Yang sama-sama katakan amin. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Coba dulu buka maskernya dikit, coba senyum ke kanan kirinya, ya kan? Cantik-cantik, ganteng-ganteng, amin. Kita angkat pujian lebih dari pemenang karena kita lebih dari pemenang, amin. Lebih semangat lagi dong, tepuk tangan di atas. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa jalannya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang.
pujian ini lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak, siapa dapat? Katakan tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancing Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat saja, tepuk tangan di atas, katakan haleluya. Yesus Raja, Yesus. Bisa lebih keras lagi suaranya, katakan haleluya. Bangkitlah, kita lebih dari pemenang. Come on, 1, 2, 3, go. Haleluya. Kibarkanlah pancing Yesus, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja kita lebih dari. Tuju kanan kirinya, katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Yang lebih dari pemenang, sama-sama beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Hari untuk doa persembahan, dan kolektan Bapak Okcuan dan Bapak Okjun. Mari kita satu dalam doa. Bahwa dalam nama Yesus yang kami kenal dan kami sembah, kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami dalam seminggu ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang setia Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami hanya bisa bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan untuk membalas semua kebaikan-Mu atas kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Jadikan persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Agar di lain kesempatan mereka juga bisa memberi dengan penuh antusias dan sorak-sorai kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan persembahan ini. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, muji dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada.
Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita pada pagi hari ini juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya untuk bangkit berdiri kembali. Kami yakin kuasa-Mu terjadi dalam tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat kami menyembah ada mujizat-Mu yang terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi Tuhan. Ada terobosan yang terjadi. Ada pemulihan yang terjadi. Mari kita angkat pujian ini. Ku menyembah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami yang berasal daripada-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan saya serahkan kepada hamba-Nya kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Amin. Terjadi di sini kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi di sini. Berikan kemuliaan kita, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami hadir, Engkau ada untuk kami pada hari ini Tuhan. Kami hadir, kami tahu Tuhan ketika Engkau hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau terus belajar tentang firman-Mu. Agar iman kami menjadi iman yang lebih teguh. Iman kami iman yang kuat. Iman kami iman yang tak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih banyak Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata pada hari ini Tuhan dengan kata-kata yang mampu kami cerna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk belajar tentang firman Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom semua. Shalom. Haleluya. Saya mau semuanya yang sudah pelayanan maupun tidak pelayanan maju ke depan karena di depan masih ada bangku kosong ya. Ya Pak Hari, deretan Pak Hari maju ke depan, nanti yang belakang maju satu langkah. Ayo Pak Martinus boleh saya minta tolong maju ke depan. Nih di sini ada 2 yang kosong, ada 2 lagi di belakang. Ayo maju semua yuk. Jangan terlalu terbelakang nanti saya nggak kelihatan. Ayo Elizabeth semuanya, anak-anak muda cari maju di tempat yang kosong di depan. Jangan ada yang di belakang ya. Ayo cepat-cepat. Karena kita juga dikit, juga nggak harus ke belakang banget ya. Haleluya. Shalom. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa, lambaikan tangannya dulu dong. Haleluya. Tetap angkat tangannya coba. Angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya. Coba kepal tangannya sama-sama. Angkat tangannya. Jangan ada yang turun tangannya. Kita katakan sorakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Allah kita dahsyat. Yang percaya Allah kita dahsyat katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan saya sudah mendapatkan gelar resmi menjadi sarjana komputer. Haleluya. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Nah, ini saya nih ya, ganteng kan? Ya, saya juga foto sama keluarga yang telah mendukung saya dari SD sampai saya bisa sarjana. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Dari TK ya. TK-nya juga cuma TKA doang. Lompat. Ya, dan terima kasih Bapak Ibu yang telah mendoakan saya, yang telah mensupport saya dalam hal apapun itu. Amin. Saya sampai hari ini juga itu bagian dari Bapak Ibu semua. Amin. Jadi untuk yang belum kuliah, untuk yang mau kuliah ataupun sedang kuliah, jangan patah semangat ya. Gelar itu hanyalah sebatas gelar, tetapi kesuksesan itu pilihan kita. Ya, walaupun Bapak Ibu, anak-anak muda mungkin tidak sanggup untuk kuliah, jangan berkecil hati karena apa? Gelar itu hanya gelar. Ya, tetapi kesuksesan itu adalah pilihan kita. Amin. Saudara mau sukses atau tidak, itu pilihan Kita. Katakan ke kanan kiri, itu pilihan kamu. Itu pilihan kamu. Ya, Tuhan itu baik, amin. Ya, saya mau bersaksi sedikit bahwa bagaimana perjalanan saya dari setiap sekolah ya. Ada hubungannya nanti dengan judul khotbah saya, kita sama-sama belajar. Saya melihat bahwa rencana Tuhan itu besar dalam kehidupan saya. Ya, waktu SD ke SMP itu saya masih ingat sekali, TK dulu, TK saya langsung lompat, jadi nggak lulus TK, tapi langsung masuk SD. SMP ke SD ke SMP itu saya mengalami di mana saya berpikir, kalau saya sekolah di SMP 120, Bapak Ibu tahu gak? 120 yang di Dadap. Saya berpikir kalau saya sekolah di sana, Kamal. Iya, Kamal. Saya berpikir kalau saya sekolah di sana enak nih. Saya pulang pergi mau opung, ya kan? Karena saya nggak betah di sini. Dulu kan rumahnya masih banyak ular, masuk kodok semuanya lah masuk ke dalam rumah. Saya berpikir, aduh, saya juga kan lama ditinggal di tempat opung, ya kan? Saya berpikir, Pak, nanti saya mau SMP di sini aja. Ini juga bagus kok Pak, gitu kan? Walaupun historinya kan dulu kan katanya 120 suka tawuran, bandel, wah rusuh lah kan? Nah, saya belajar, saya dilesin sama Bugam matematika semuanya. Dan saya ujian nasional, nilai saya nilai tertinggi. Itu waktu itu 24, berapa itu masuk juga ke SMP 248 seharusnya. Tapi saya bilang nanti kami pulang kampung. Yang urus udah Bapak Lius, udah Lius. Nah, yang urus dia semuanya diurus, berhasil nih. Masuk pas kami mau pulang ke Jakarta dikasih tahu kabar. Kalau Timi masuk dapat tempat duduk pertama nomor 1 di sana karena NIM-nya paling tinggi. Di situ dulu kan udah online semua, itu masa percobaan online tuh semua. Terus jangan lupa nanti kalau udah pulang daftar ulang, kalau nggak daftar ulang angus. Ternyata hari itu juga adalah daftar ulang terakhir, ya. Pas Pagem datang besoknya karena kecapean, harusnya bisa sebenarnya sampai kita langsung ke sekolah saya daftar ulang bisa. Tapi Pagem besoknya datang ke sana, ternyata sudah hangus, tidak boleh lagi. Semua negeri di Jakarta sudah tidak menerima saya lagi. Karena serba online semuanya dia dicoret. Jadi terpaksa saya masuk ke terbuka Kosta 1. Ya kan? Aduh, saya pikir, saya nangis itu loh.
Apa sih kok Tuhan katanya baik? Saya udah berhasil, udah sekolah, udah belajar pinter, tapi kenapa enggak cuma selangkah lagi doang, saya bilang gitu kan. Ya udah, oke, saya masuk, saya jalani. Masuk ke SMA lagi, saya masuk SMA Bonar yang SMA 5 Tangerang. Masuk ke kuliah pun nggak mau kuliah komputer. Saya nggak tahu komputer sama sekali. Saya nggak tahu komputer, saya tahu tuh kuliah cuman musik, udah. Itu aja, saya pelajari not balok, not bulat, semuanya saya pelajarin ya kan. Saya berhasil pelajarin, saya bilang, Pak saya mau daftar jalur undangan ke UNJ. Namun udah dapat, saya bilang, Mak saya dapat Mak, masuk jalur undangan UNJ, tinggal tes. Jangan, itu di Depok. Saya pikir, oh di Depok jauh juga. Terus saya bilang, ya udah Mak, masa nggak boleh sih di situ? Ya udah nih, ada katanya UPH di sini gini semuanya. Ambil psikologi. Oh ya, saya juga mau psikolog nih. Kayaknya enak kalau sekolah di psikolog. Ya udah, Pagem dan Bugem ke sana, bisa sebenarnya daftar, cuman karena 9 tahun harus mengabdi ke sana. Bugem sendiri yang tidak boleh, ya 100% beasiswa. Sendiri yang nggak mau, ya kan? Padahal saya selalu kalau kata orang Cina ciong sama Bugem tuh, berantem terus, ya. Tapi Bugem sendiri yang nggak mau, saya nangis lagi. Apa sih orang nggak apa-apa ke sekolah, no gini, saya sampai nangis. Terus tiba-tiba saya pulang sekolah dibilang, udah ya didaftarin kuliahnya di tempatnya kakak. Saya pikir ketemu kakak lagi, ya kan? Terus saya bilang, Mas saya ke sekolah musik, saya nggak tahu putar. Nggak apa-apa, kamu kan bisa itu bikin PowerPoint semuanya. Udah masuk aja, pasti kamu bisa. Aduh saya pikir, ya udah deh jalanin aja dulu. Saya pikir gitu kan, uang udah masuk semuanya, saya jalanin aja dulu. Ketika saya masuk ke situ, ke sarjana komputer ini, Nusa Mandiri, saya berpikir, ini apa? Yang ini apa? Saya udah nggak ngerti lagi, saya nggak tahu apa-apa. Ya udahlah semangat aja dulu, semangat jalanin, sampai ke skripsi saya Tuhan, saya bingung nih mau buat apa. Kata kakak waktu itu kalau ambil penelitian berbab-bab, segini bisa bukunya banyak. Saya kan nggak bisa mikir banyak kan, ngomong juga jarang, ketik juga jarang bisa banyak. Ya udah saya pikir ambil program aja lah. Ya kan, saya nggak tahu apa-apa, program apa-apa nggak tahu, yang tahu cuma jaringan. Ya sudah, dijalanin. Namun Tuhan berikan beberapa teman saya membantu saya karena mungkin dia pikir saya membantu dia juga ketika semester 1 sampai semester 8 saya bantu dia. Jadi dia pikir ayo kita sama-sama. Dan puji Tuhan saya mendapatkan gelar ini semua karena doa Bapak Ibu ya. Amin. Jadi jangan berkecil hati walaupun saya Eskom kita sama. Kita sama-sama mempunyai kesuksesannya sendiri. Ya, saya punya sukses, Bapak Ibu juga semuanya punya kesuksesan. Itu pilihan Bapak Ibu. Amin. Namun saya melihat bahwa iman yang saya tanamkan dalam hidup saya itu sangat bertentangan dengan kenyataan kehidupan saya. Saya tadinya mau sekolah S1 musik, jadinya S1 komputer. Saya mau sekolah di sini, jadinya sekolah di situ. Yang mungkin lebih jelek pendidikannya daripada sekolah yang sebelumnya. Saya lihat kan seperti dulu. Namun saya lihat rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk setiap anak-anaknya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk saya dan saya juga melanjutkan studi ke Magister Pastoral Counseling. Jadi Bapak Ibu bawa terus di dalam doa agar 2 tahun ke depan 2023 saya bisa lulus dengan tepat ya. Supaya kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama dibekali oleh ilmu yang luar biasa. Amin. Ketika kita sudah punya ilmu, kita punya talenta, maka pelayanan kita semakin luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Next. Nah, ya next. Oke, saya mau kita sama-sama belajar tentang iman bertentangan dengan kenyataan. Katakan amin. Amin. Ya, kita sepakat dulu bahwa iman tidak sama dengan kenyataan. Ya, tidak sama dengan kenyataan. Karena apa? Karena iman, nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu deh ayat Alkitabnya dulu. Amsal 19 ayat 12, 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Katakan kanan kiri, keputusan Tuhan yang terjadi. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Amin. Kita punya banyak keinginan. Tadi saya banyak keinginan, saya mau sekolah di sini, saya mau nanti kuliah sekolah musik, supaya saya bisa konser di mana-mana, supaya saya bisa, saya udah berkelana lah untuk bermain musik. Saya suka musik ya kan. Namun rancangan yang saya buat tidak terjadi. Iman yang saya imani bahwa saya bisa, saya yakin dan percaya bahwa itu akan terjadi, namun Tuhan belokkan semuanya.
Ya, saya nggak tahu bagaimana rencana Tuhan ke depan, tapi yang saya tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk saudara. Amin. Katakan kanan kiri, rencana Tuhan terbaik untuk kamu. Rancangan Amin. Tuhan baik untuk kamu. Nah, iman sama dengan keputusan Tuhan. Ya, tadi saya bilang iman tidak sama dengan kenyataan. Iman berbeda dengan kenyataan. Kenyataan yang kita alami terkadang membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika saya datang kemarin ke rumah sakit temani pendeta Amos, saya melihat di ruang IGD semua orang sakit, hampir mati, bahkan mungkin yang sudah tidak bisa berdaya lagi. Saya melihat semua orang di situ. Saya berpikir bahwa iman tidak pernah sama dengan kenyataan hidup. Ya kan? Sekalipun mungkin iman kita membuat, oh saya berhasil, itu karena rencana Tuhan, bukan rancangan saudara. Rancangan saudara itu tidak akan pernah terjadi, tetapi rancangan Tuhanlah yang terjadi. Ya kan, iman sama dengan keputusan Tuhan. Saya melihat banyak orang sakit di sana, banyak orang yang sudah tidak berdaya lagi, tetapi mereka tetap beriman. Sekalipun saya sakit, saya percaya Tuhan saya yang luar biasa. Amin. Saya melihat begitu banyak orang udah mau mati, sudah pakai oksigen, pakai selang semuanya di mana-mana, tambah darah. Aduh, saya pikir iman benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Karena iman tidak bisa sama dengan dunia. Iman harus di atas dunia. Ya kan? Nah, coba next. Nah, iman bertentangan dengan kenyataan. Yang pertama, dalam kehidupan tidak semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan jika disebutkan tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Ya, kadang kita beriman, Tuhan saya yakin tahun ini saya dapat mobil. Walaupun Tuhan gak wujudkan mimpi saya tetap beriman kepadamu. Amen. Itu adalah iman. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan, iman saya hari ini saya dapat berkat yang luar biasa. Kalau saya gak dapat, saya tinggalkan engkau. Itu bukan iman. Ya. Tetapi engkau memaksakan kehendakmu. Ya. Ya kan, sehingga apa? Kita kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti saya, ketika saya tidak mendapatkan apa yang sesuai saya harapkan, saya hampir kecewa dan saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama mama bapak saya, aduh kenapa sih orang gak mau juga sekolah di sana, udah sekolah di situ aja ke mak gitu. Telepon, udah langsung dimatiin, datang-datang, udah gak apa-apa ya. Karena apa? Tidak semua dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita imani. Tidak semua sesuai dengan apa yang kita imani. Namun saya mau katakan rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana Bapak Ibu. Tadi kan dikatakan banyak rancangan manusia tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Ya kan? Dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari ini, apakah itu baik atau tidak baik. Terkadang kita bangun pagi-pagi udah berantem sama orang tua, mungkin anak-anak muda, udah berantem sama suami istri saling berantem pagi-pagi. Padahal yang kita harapkan adalah rencana yang baik. Namun kita tidak dapat mengetahui hal itu. Iya kan? Walaupun kita memilih Tuhan aku pilih rencana yang terbaik. Namun pasti ada yang tidak kita sukai menimpa kita. Itu namanya iman tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan berarti Tuhan memberikan ruang untuk kita sama-sama belajar agar semakin berkembang. Amin. Ya kan? Kalau semuanya mulus aja, yang ada kita tinggalkan Tuhan. Oh, saya nggak perlu Tuhan. Semua yang saya jalani semuanya sudah enak. Saya minta mobil dikasih, saya minta rumah dikasih, saya minta kulkas dikasih, saya minta pintu rumah yang rusak diganti, dikasih. Udah saya nggak perlu Tuhan. Tuhan apa sih? Orang dunia ini saya punya uang, saya punya segala, saya bisa beli semuanya. Karena apa? Karena kita tidak melihat bagaimana goncangan-goncangan itu untuk kita buat berkembang, semakin takut akan Tuhan. Ya kan? Ketika goncangan itu datang kepada kita, kita akan belajar bagaimana kita menerima apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Ya kan, dikatakan di sini kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan berarti Tuhan memberikan ruang untuk kita belajar agar semakin berkembang. Paham sampai sini Bapak Ibu semuanya? Amen. Bahwa iman saya mau katakan tidak sesuai dengan kenyataan. Next.
Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku di sini dikatakan rancangan Tuhan, bukanlah rancangan saudara. Bukanlah rancangan bapak ibu, anak-anak muda di tempat ini. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Bapak Ibu di sini dikatakan seperti tingginya langit dan bumi, tidak ada ukurannya. Ya kan? Ada yang bisa mengukur, tidak ada. Mungkin ada ketinggian 3.000, tapi kan masih ada di atasnya lagi. Masih lebih tinggi lagi bisa. Artinya di sini dikatakan demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. 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 Yang tadi dikatakan, kenapa sih ini? Iman tidak sama dengan kenyataan. Tapi iman sama dengan apa? Coba next. Up dulu tadi. Yang tadi. Ya. Lagi? Enggak ke atas. Nah, iman sama dengan keputusan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Kristen pada saat ini anak-anak Tuhan, kalau Bapak Ibu beriman, berarti Bapak Ibu percaya dengan keputusan Tuhan. Bukan Bapak Ibu percaya dengan keputusan saudara. Bukan Bapak Ibu percaya dengan saya percaya dengan keputusan saya beriman. Saya yakin sembuh. Saya yakin pasti berhasil. Saya yakin pasti bisa. Ketika Bapak Ibu tidak dapat mencapai semuanya itu, Bapak Ibu kecewa, itu bukan iman. Kekecewaan memang wajar diterima oleh manusia. Namun terkadang banyak orang-orang ketika kecewa mereka lari daripada hadapan Tuhan dan tidak pernah kembali. Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kita sama-sama belajar percaya ketika kita beriman artinya kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ketika kita beriman kita percaya kepada keputusan Tuhan lah terbaik. Coba next. Tadi kan di Alkitab dikatakan bahwa rencana Tuhan, next lagi. Rancangan Tuhan lebih besar daripada, lebih tinggi daripada rancangan kita. Rencana kita, jalan kita. Mana yang jalan kita pilih, Tuhan punya jalan yang lebih tinggi daripada jalan yang kita pilih. Artinya ketika kita beriman, ketika kita Tuhan belum memberikan semuanya, bukan tidak, tetapi belum memberikannya, berarti ada rencana yang besar yang Tuhan berikan. Amin. Ketika bisnis kita belum goal, walaupun kita lihat udah, wah ini tinggi nih 1M nih bisnis nih. Ketika enggak goal karena kita mementingkan Tuhan, ingat rencana Tuhan jauh lebih tinggi daripada rencana kita. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Ketika kita mengutamakan Tuhan, walaupun bisnis kita ditinggalkan, walaupun pekerjaan kita tinggalkan sementara. Ingat, sekalipun engkau dijauhkan oleh manusia, ingat Tuhan punya rencana yang jauh lebih tinggi. Amin. Mungkin kita membiarkan bisnis kita 1 miliar hangus. Ingat, rencana Tuhan bisa 10 kali lipat dari yang kita lihat. Amin. Makanya ada lagunya, apa yang tak pernah dilihat mata dan didengar oleh telinga. Tuhan akan sediakan. Dan tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu berpikir, aduh Tuhan saya beriman, rumah saya di PIK 2. Ya kan? Tuhan akan berikan yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih besar. Ya kan? Walaupun PIK 2 kita lihat, wah udah paling tinggi. Tapi kan kita ada Alam Sutra, ada BSD, semuanya lebih mahal juga. Ya kan? Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Tanamkan dalam diri kita, katakan saya percaya kepada Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu beriman, artinya Bapak Ibu menyerahkan seluruh yang kita harapkan, seluruh yang kita inginkan, seluruh yang kita butuhkan kepada Tuhan. Amin. Kita butuh mobil apa, mungkin mobil Ayla, Tuhan akan berikan mobil yang lebih mahal lagi. Amin. Mobil yang bisa lebih besar lagi, sekalipun bis yang datang itu juga dari Tuhan, ya kan? Tuhan saya beriman, mobil Ayla, kenapa kau kasih bis? Bis lebih mahal daripada Ayla. Ya kan, coba katakan gini kiri, apa yang kamu mau? Serahkan pada Tuhan. Ya kan? Tuhan berikan lebih lagi Pak. Ya kan? Ketika kita beriman mungkin standar. Tuhan akan berikan jauh lebih besar. Amin, itu yang kita harus percaya. Sekalipun kita belum melihat bagaimana rencana Tuhan di depan. Tapi percayalah, rencana Tuhan lebih besar daripada rancanganku. Amin. Dikatakan, nah tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pencobaan yang pertama Ayub, kedua Yusuf, dan ketiga Paulus. 3 tokoh ini saya melihat begitu banyak mereka setia mengikut Tuhan.
Ya kan Ayub ketika dia sudah enak, happy. Ya kan Tuhan berikan penyakit yang mungkin orang lain jijik melihatnya. Ya kan mungkin sekarang ini kalau nggak corona ya HIV. Itu penyakit yang belum ada obatnya. Dan kita mungkin lihat mereka sekarang udah gitu minggir. Ya kan mungkin saat itu begitu. Ketika Ayub keluar rumah orang lain sudah melihat jijik. Apa ini hamba Tuhan yang berdosa. Hamba Tuhan loh Ayub. Ya kan orang yang berkenan di mata Tuhan. Orang yang dipandang Tuhan apapun yang Ayub inginkan. Apapun yang Ayub butuhkan Tuhan sediakan. Namun ketika penyakit itu datang. Dia keluar rumah orang lain pasti hina dia. Lihat tuh hamba Tuhan sudah berdosa. Makan itu tulangnya. Iya kan? Nah Yusuf juga. Kita lihat perjalanan Yusuf. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Tidak terlihat di sumur. Ya kan dijual ke bangsa Mesir ya kan. Tapi apa yang dijadikan? Dia sebagai raja. Ya. Ayub apa? Semua berkali-kali lipat ketika dia setia kepada Tuhan. Tuhan kembalikan. Ketika Yusuf juga setia kepada Tuhan. Tuhan kembalikan semuanya. Dia menjadi raja atas bangsa-bangsa. Amin. Ya kan bahkan kakak-kakaknya sujud menyembah Yusuf. Ya kan karena Tuhan sudah membuat mimpi yang besar. Ketika dia melalaikan mimpi tersebut, maka rencana Tuhan tidak akan terjadi. Ya. Tetapi dia percaya bahwa saya adalah bangsa yang besar. Amin. Ya kan katakan taruh dulu tangan kanannya di dada. Dengan iman katakan saya adalah bangsa yang besar. Saya adalah bangsa yang besar. Saya adalah pilihan Tuhan. Saya adalah pilihan Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Paulus juga orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ya kan? Dia juga yang bangsa-bangsa prajurit-prajuritnya yang menyiksa Tuhan. Namun dia menjadi pilihan Tuhan. Ya kan? Nanti kan saya akan ada bahas ayatnya beberapa. Coba next. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Apakah Tuhan itu tidak sayang kepada kita? Apakah Tuhan itu tidak melihat kita bangsa yang besar? Apakah Tuhan melihat kita bangsa yang hina? Nah, coba next. Yang pertama, Tuhan ingin membuat kita semakin tahan uji. Amin. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahayalah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Pertanyaan yang pertama dikatakan, kenapa Tuhan mengadakan pencobaan? Apakah Tuhan tidak sayang? Tidak, Tuhan sayang. Namun dia ingin yang pertama, Tuhan ingin membuat kita semakin tahan uji. Bukan berarti kita tidak tahan uji, tetapi semakin tahan uji. Iya kan? Semakin artinya ada level berikutnya yang kita harus jalani. Ya. Ya kan tahan uji, ya kan mobil-mobil juga kalau mau dipasarkan pasti di tes tabrak. Tes tabrak kanan, tes tabrak kiri semuanya dites. Ya kan sampai mereka layak untuk dipasarkan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita Tuhan buat pencobaan tidak hanya sekali dalam hidup kita. Tetapi sampai akhir hidup kita terus memikul salib Tuhan. Hanya dikatakan di sini sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Bukan mahkota princess yang di abang-abang 5.000-an, tetapi mahkota kehidupan. Ya kan? Jangan salah kaprah, berarti saya jadi raja dong. Nanti masuk polisi lagi, saya raja deh. Tidak, tetapi mahkota kehidupan. Ya kan? Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ketika kita tahan uji, otomatis kita mengasihi dia. Ya kan? Orang yang bilang, saya tahan uji, saya mengasihi dia. Tetapi ketika ada masalah dia keluar, itu ada kata orang sekarang tuh bullshit. Ya kan? Bullshit nih dia ngomong nih. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan membuat pencobaan kita datang kepada kita. Bukan Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi Tuhan ingin membuat kita semakin tahan uji. Katakan kanan kiri, kamu tahan uji gak? Ya kan? Yakin? Ya kan? Next. Yang kedua, Tuhan ingin bekerja dalam kelemahan kita. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Coba kita baca dulu, cukuplah sampai itu ya. Sampai habis dulu, yuk. 1,
2, 3. Cukuplah Tetapi enggak, kasih. satu ayat Bu. 1, 2, 3. Dijawab Tuhan kepadaku. Sebentar. Halo Bapak Ibu, ada orang enggak? Saya lihat cuman pugem-bagem doang nih. Coba 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan. Cukuplah Kasih karuniaku bagimu. sebab Justru dalam kelemahanlah kuasaku. menjadi sempurna. Sebab Itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku. supaya Kuasa Kristus turun menolongi aku. berikan kemuliaan Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, kalau pagi harus lebih semangat. Amen. Jangan diam karena nanti diam tidur. Diam tidur ya. Jangan harus iman kalau saya melihat kita mengimani ketika kita firman Tuhan disampaikan kita katakan yes, amin. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Iman tanpa perbuatan adalah Mati. ya kan? Ketika kita amin, yes, saya itu meresponi setiap firman Tuhan. Hidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan? Saya tidak bilang orang yang tidak mendengar, tidak juga. Tetapi ketika kita diam, kita akan berpikir, amin, dalam hati amin. Tiba-tiba ada pikiran, kontrakan udah bayar belum? Oh iya lupa. Tapi ketika kita bilang, amin, yes, percaya. Ketika firman Tuhan disampaikan kita bilang, yes, amin. Maka kita meresponi sehingga apa? Pikiran-pikiran itu tidak sampai kepada kita. Ya kan? Amin. Gitu dong. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ya kan? Di sini dikatakan Tuhan ingin bekerja dalam kelemahan kita. Ketika Paulus diberikan berkat dan saat itu juga Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Tuhan izinkan iblis, pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan, tetapi dari iblis sampai dia bilang, Tuhan, aku sudah 3 kali memanggil namamu tapi tidak menjawab. Aku sudah 3 kali berdoa kepadamu tapi engkau tidak menjawab. Namun Tuhan menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Ketika kita lemah, justru Tuhanlah yang lebih besar daripada kelemahan kita. Amin. Seperti yang 3 minggu yang lalu, bulan kemarin saya bilang kita bebas dari intimidasi. Ketika kita percaya, ketika kita lemah, kita pakai kuasa Tuhan, maka kita semakin kuat. Amin. Amin. Yang tadi pertama supaya kita semakin tahan. Uji. Yang kedua supaya Tuhan bekerja dalam Kelemahan kelemahan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan memberikan kepada kita jaminan yang bahagia. Atau yang bisa disebut keselamatan. Amin. Ya kan? Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Amin. Amin. Ketika kita fokus kepada uang, saya mau katakan, jangan salahkan Tuhan ketika engkau jatuh ke depan. Ya. Tetapi engkau utamakan dulu Tuhan, baru pekerjaanmu. Maka Tuhan juga turut bekerja dalam pekerjaanmu. Dalam bisnis saudara, dalam kuliah saudara. Ya kan, saya melihat banyak orang yang telah meninggalkan kuliah. Tidak telah meninggalkan pelayanan, telah meninggalkan pelayanannya, ibadahnya untuk kuliah, untuk pekerjaan. Saya melihat banyak orang yang tidak tahan lama. Ujung-ujungnya berhenti ataupun dipecat. Ataupun gagal dalam bisnis. Tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, saya melihat dia tidak pernah kekurangan. Amin. Bukan hanya saya melihat, tetapi saya juga merasakannya. Bapak Ibu, tugas begitu banyak, saya tetap latihan, saya tetap ikut ibadah, saya tetap ikut live streaming. Pagi-pagi saya tidur sampai jam 3, sampai jam 4. Tiba-tiba udah langsung bangun lagi streaming. Saya melihat rencana Tuhan justru lebih besar dalam kelemahan saya. Saya di mana rencana Tuhan jadi lemah. Tetapi ketika saya mengutamakan siapa yang saya utamakan, siapa yang harus saya sembah, yaitu Yesus Kristus, ya kan? Betul atau tidak? Ya. Ketika kita yakin kepada Tuhan, pagi-pagi buka Facebook kita doa bersama-sama. Ataupun yang gak punya Facebook, setelah di-share sama Pak Gem, doa juga pagi-pagi lewat YouTube bersama-sama. Maka berkat-berkat Tuhan luar biasa. Amin. Ya kan? Ketika Bu Esther kemarin pakai kursi roda, pakai tongkat juga, sampai di perban datang kepada Tuhan. Lihat, mujizat Tuhan terjadi. Amin, dia bisa lompat-lompat sekarang. Walaupun
badannya nggak turun ya. Ya kan? Nah, ingat Bapak Ibu, ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, lebih fokus kepada apa yang Tuhan berikan, maka itu kita akan membuat kegagalan dalam hidup kita. Sekalipun berkat sudah diberikan Bapak Ibu, jangan berhenti untuk terus giat dalam pelayanan. Jangan pernah berhenti untuk giat dalam ibadah kita. Jangan sampai kendor. Katakan, jangan kasih kendor. Ya, dok. Ya kan? Di sini dikatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan, Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan tidak meninggalkan Amin. saya. Apakah Bapak Ibu bisa ketika Bapak Ibu sakit seperti yang di IGD sana, dia percaya bahwa Tuhan tetap bersama saya. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa seperti itu? Katakan amin. 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 Ketika kita percaya Tuhan, aku percaya kuasa-Mu bekerja. Emang ada yang di rumah sakit sana menginginkan sakit? Tidak ada. Bu Esther, ada yang menginginkan sakit? Tidak ada. Tetapi ketika sakit itu datang, justru Tuhanlah, kuasa Tuhan bekerja. Ya kan? Ketika kita tidak mengangkat tangan, bagaimana kita diangkat? Ketika kita menyembah Tuhan, taruh tangan begini, bagaimana Tuhan bisa mengangkat tangan kita? Bagaimana Tuhan bisa hadir? Ya kan, ketika kita menyembah Tuhan, kita tutup hati kita tidak mau menyembah Tuhan, kita diem aja. Bagaimana Roh Kudus itu turun? Ya kan? Bagaimana tamu untuk datang ke rumah orang, untuk masuk ke rumah orang ketika pintu dikunci? Bisa ya? Sama seperti Tuhan. Ya kan? Sekarang bukan soal Tuhan masuk atau tidak, Tuhan ada di dalam kita. Tapi kalau kita tidak memanggil Tuhan, bagaimana dia datang? Betul atau tidak? Ya. Betul? Pujian penyembahan yang ada di atas mimbar ini hanyalah sekedar membawa Bapak Ibu. Tetapi penyembahan yang sejati adalah Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Ya kan? Dikatakan di Alkitab, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, jangan Bapak Ibu bilang, aduh ini nih pemain musiknya kurang bagus. Aduh penyembahan pujiannya kurang angkat nih. Bapak Ibu yang dari hati sendirilah yang mengangkat. Walaupun kita melihat pujian penyembahannya tidak penuh dalam roh, kita melihat. Tapi ketika Bapak Ibu nyatu dengan Tuhan, nggak ada musik pun Bapak Ibu terus menyembah Tuhan. Amin. 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 Dan sama seperti ini, jangan sekali-sekali kita mementingkan keuangan kita. Harta bisa, harta perlu juga. Dalam dunia ini kita juga perlu. Tapi ingat, di atas itu ada Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Next. Saya mengatakan di sini, percaya dan terus beriman sekalipun penderitaan mencoba menghancurkan iman kita. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah melihat keadaan. Orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan berkata tidak, dia tetap melihat bahwa Tuhan berkata yes dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sekalipun manusia mempersulit berkat kita, lihat Tuhan mempermudah berkat kita. Amin. Iblis bisa mencoba menutup pintu-pintu berkat kita. Tapi ketika Tuhan telah membukanya, tidak ada yang menutupnya. Ya kan? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, sekarang pada hari ini janganlah beriman dan percaya iman itu sama dengan kenyataan. Tidak. Tapi ketika kita beriman, artinya kita menyerahkan seluruh apa yang kita miliki. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita. Kalau kata Pak Pendeta Amos, kalau ada di atas Tuhan, saya sembah dia. Tetapi tidak ada yang di atas Tuhan. Artinya hanya Tuhanlah yang paling atas. Sembahlah Tuhan, sekalipun kita merasa penderitaan menghampiri kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah melihat saudara hina. Tuhan tidak pernah melihat Bapak Ibu lemah. Tetapi Tuhan melihat Bapak Ibu begitu indah, begitu mulia. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang semua musim hidupku. Katakan ku serahkan. Ku serahkan semua
menyembah Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini ketika kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan memandang kita begitu indah. Kita tidak percaya, kita lihat orang yang beriman tidak pernah melihat keadaan. Orang yang beriman tidak pernah melihat apa yang terjadi pada saat ini. Tetapi orang yang beriman melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Orang yang beriman melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Bapak Ibu, apapun masalah Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan kalah dengan orang-orang yang sudah mau mati dan dia beriman kepada Tuhan. Justru ketika Bapak Ibu berpikir bahwa saya masih hidup, saya mau terus untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau terus untuk membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan saya. Anak-anak muda pada hari ini, jangan kendorkan imanmu di hadapan Tuhan. Pada hari ini percaya kepada Tuhan. Bukan karena 1-2 sebab, tapi percaya kepada Tuhan karena Tuhan begitu besar dalam kehidupan saudara. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Katakan ku milikmu Tuhan. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari semua katakan, kau membuatku sesuai rencana. Percaya kepada Tuhan, beriman, kau pegang setiap musim dalam hidupmu Tuhan. Oh haleluya, aku serahkan semuanya. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Sama-sama katakan semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, katakan ku milikmu. Yes, mari angkat tanganmu dengan yakin dan percaya, katakan ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kau membuat sesuai rencanamu Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini, sekalipun kami tidak melihat, tapi kami melihat Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami melihat Kau telah menyembuhkan sakitku. Kami melihat Kau telah mempromosikanku dalam bisnisku. Kami melihat mujizat-Mu besar atas keluargaku. Pada hari ini Tuhan, iblis dapat menutup setiap pintu gereja-gereja. Iblis dapat menutup hati orang-orang untuk memberkati. Tapi kami percaya ketika Engkau membukakan semuanya, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Pada hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, sekalipun Kau tahu begitu banyak kekurangan kami,
Tapi kami percaya Engkau terus pandang kami indah di dalam-Mu. Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran kami. Kami serahkan semua keperluan kami. Kami beriman dan kami percaya kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau jamah hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan di ibadah kedua lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Pada hari ini Tuhan, inilah firman Tuhan yang hamba-Mu dapat sampaikan di hadapan jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kami membawa berkat-berkat yang luar biasa ketika kami keluar dari rumah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Kepala Gembala. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Iya, kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh hambanya ya, Timotius Aisyar Silalahi ya, begitu luar biasa. Kita percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Haleluya. Iya, memang bahasa S1 sudah beda ya. Tetapi S2 lebih mantap lagi ya, kita percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Jadi kita doakan terus biar anak kita ini bisa lebih mengembangkan ya talenta yang Tuhan berikan kepada dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Memang apa yang disampaikan tadi memang itu kenyataannya. Terkadang dia sama mamanya bisa cek cok kayak gitu ya. Karena apa? Karena kadang bangunnya untuk doa apa itu saat teduh itu bisa sampai aduh masih ngantuk begini, habis dia tidur jam berapa? Bahkan pernah dia nangis, dia katakan beberapa waktu yang lalu sebelum wisuda, mama sih nggak ngerti, nggak pernah nanya tugas saya apa, gitu nggak ngerti. Memang repot juga ya, dia harus kejar ini, belum buat apa flash disknya lagi buat sekolah, belum lagi tugas-tugas yang dari seminar Betel itu semua tugas banyak sekali ya, karena sistem online masihan kan. Jadi memang dia bisa kejar, kita lihat dia sehat dan bisa dalam pekerjaan juga, dia juga di Uber juga. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kita berdoa biar Tuhan mampukan dia menyelesaikan sampai akhir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian semua untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi saat ini ada beberapa gereja yang panggil dia main musik ya buat Natal. Jadi memang sangat-sangat lelah sekali. Tetapi kekuatan Tuhan itu lebih jauh daripada kelemahan yang ada ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita bahwa nanti selesai ibadah kedua ada latihan Natal ya. Karena ini tidak ada waktu lagi. Bapak-bapak kita kor ya, bapak-bapak yang ada pada pagi ini ya nanti siang datang ya, selesai hitung-hitung aja. Oh ya, ini udah selesai ibadah kedua, kita kor ya, bapak-bapak, oke siap, bapak-bapak, ya Pak Okcuan, Pak Edi, ya Pak Okcun ada tugas, Pak Pran, apa itu, jempol aja dulu ya, haleluya, Pak Titus mana Pak? Oh, ini masih ada di depan, nggak bisa kemana-mana, oke ya, jadi mantap ya, jadi nanti kita kor, nanti lagunya lagu yang gampang. Yang penting semangat, amin. Haleluya. Iya, oke. Iya, oke. Jadi ya berarti nanti jangan kemana-mana lagi. Pemain musik jangan kemana-mana. Tetap di tempat. Ya, lapar Pak, nanti dikasih makan. Ya, Bu Lina. Bawa makan ya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal Youth kita Sabtu depan. Iya, tanggal 4, gak berasa Bapak Ibu ya, yaitu jam 7 malam. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang gak? Ngeri banget ya. Oke, kalau mau lihat anaknya Natal Youth boleh datang ya, orang tua ya. Tetapi yang enggak anaknya ya terserah mau datang enggak, tapi dengan pengumuman tadi bahwa tidak dapat makanan katanya. Jadi kita hanya gigit jari saja ya. Iya. Beda lagi ya. Iya, oke. Dan Natal umum kita itu minggu depannya. Hari Minggu tanggal 12. Ya, jadi minggu depannya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian enggak ada waktu lagi.
Tetapi saya lihat dana Natal kita itu yang sudah berjanji iman masih belum melunaskan. Bahkan ada yang belum berjanji iman. Padahal saya kasih waktu tenggang, maksud saya biar udah sendiri aja lah. Teken kontrak sama bendahara Natal berapa yang Tuhan gerakin. Tetapi kayaknya jemaat di tempat ini sudah terbiasa harus ditunjuk ya. Udah terbiasa harus dari Bu Eni berapa gitu ya. Dari Bu Esther berapa, udah begitu. Memang kerinduan Bapak Ibu terjawab hari ini. Haleluya. Iya, jadi saya mohon ya. Coba nama-namanya dulu. Kalau nggak ada namanya di sini, saya akan tunjuk. Iya, yang belum lunasin, ya. Oh, Bapak Gembala hari ini lunas toh? Saya kemarin dapat berkat. Haleluya, berkatnya apa? Yaitu waktu lagi kita ibadah online itu, ada rumahnya, katanya Ibu Junita itu ada rumahnya itu belum dibayarkan. Doakan Pak biar dibayar. Setelah dibayar kemarin anaknya datang dikasih berkat. Luar biasa. Cukuplah bayar janji iman kami. Tuhan tahu kebutuhan kita banyak ya, khususnya ya ke depan ini saya nggak ngerti, tapi kita percaya Tuhan akan sediakan semua. Monitor ini dikecilin saja. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba lihat namanya di situ. Yang sebelah sini yang nggak ada namanya di situ siapa? Angkat tangan coba. Nah, coba lihat yang belum ada namanya. Iya. Yang pagi ini aja. Iya, lihat namanya yang belum ada. Bu Yanti udah ada namanya, Bapak Edi udah ada namanya. Urusan belum bakar nanti belakangan. Oke. Iya, oke. Yang belum ada namanya, yang belum berjanji iman aja deh. Ayo di sini ada enggak? Oke, iya. Seberapa yang Tuhan gerakin, gak usah harus utang. Saya nggak mau utang jemaat Tuhan untuk bayar janji iman. Namanya juga iman kan begitu. Iya, pelunasannya kapan Pak? Sampai hari Minggu ditunggu. Masih ada 1 minggu. Ya 1 kepala 1 hari. Oke, Pak Martinus mau menabur? Berapa Pak? 100.000, catat ya, mana? Gak ada bendahara? Oh sudah ada, 100.000, udah langsung taruh di situ. Memang kangen ini jemaat-jemaat Tuhan harus dipanggil. Ya, anak-anak muda yang sudah kerja, jangan diam aja. Gajimu lebih banyak dari kami. Oke, saya lihat di sini, Dewi udah kerja. Udah ada belum namanya di sini? Udah berapa Dewi ngomong langsung? Oh, kalian di Youth ya berjanji ya? Oh, enggak ada. Jangan di KP dulu berapa minggu. Iya, si Dewi berapa Dewi? Langsung ngomong. Berapa? 100.000 catat, lumayan kan berapa? Itu lumayan. Iya, Elizabeth udah kerja. Ayo berapa? 2 juta, berapa? 300, luar biasa gitu dong. Itu baru. Doa kita juga selalu diberkati anak-anak kita semua ya. Haleluya. Bapak, ntar dulu, di sini dulu, depan dulu. Oke. Pak Hari sudah ada namanya belum? Udah? Benar, lihat dulu. Enggak. Oh sudah ada. Ferdi udah belum? Udah ada nama Ferdi? Belum katanya. Ya Ferdi, ayo cepet. Jangan kalah. Berapa? 200. Di sini dikode dari sini. Iya kan? Oke, udah dari sini semua, dari sini. Udah semua. Pak Hari udah. Pak Ukcuan 100, luar biasa, mantap Pak Ukcuan. Ya, Pak Ukcuan, ini belum gol masalahnya ya, kalau udah gol beda lagi Pak ya. Oke, Pak Edi udah ada belum? Udah di sini kan? Oh tinggal lunasin. Pak Ukcuan udah ada belum? Oke, nanti kita tunggu. Oh Pak Ukcuan udah. Pak Ukcuan 100 ya? Iya Pak Ukcuan 100 Pak Ukcuan. Oke, ada lagi? Udah ya? Oke, mantap. Ya, Pak Wawi udah ada belum di atas?
Oh udah ada, mantap gitu dong ya. Oke, nah sekarang aku balik kanan. Oke, iya. Joel udah kerja. Ntar Dewi protes lagi. Joel, dari tadi kan udah berpikir satu ke sini kan udah berpikir. Ayo cepat. Berapa? 200 Joel. Ah, itu harus diberkati yang memberkati. Oke. Febri udah berapa? Berapa? 200, mantap. Iya, Tuhan berkati ya. Tius nggak usah, belum kerja. Oke. Yosi belum. Nanti bapaknya ditodong. Bilangin nanti Pak banyak kasih bilangnya. Oke, jadi sudah ya? Udah ya? Rahel udah belum Rahel? Iya. Pengkhotbah udah, Timi udah? Udah dong. Oke, puji Tuhan ya. Jadi maksud saya bukan apa-apa. Kita keluarga. Dari kita untuk kita. Kan enak tuh kalau kita menabur, ada kebanggaan tersendiri dalam hati dan ada harapan ya kan, karena kita menabur. Orang yang menabur pasti menuai, itu kita harus imani. Oleh karena itu terima kasih buat kita semua, ya kita percaya Natal kita ini akan sukses, amin. Haleluya, bukan karena uangnya, karena kita sehati, unity. Berapa semua? Oke. Yang pagi ini dapat berapa tadi? 3, 2, 1, 2, 2. Udah banyak ya? Oke. Ya. Elizabeth, Ferdinand, Pak Okcun, Yoel. Oke, puji Tuhan ya. Oke, saya rasa itu aja dulu karena waktu terus jalan. Nanti finalnya nanti dilihat di ibadah kedua ya. Tetapi kita percaya hari ini akan Tuhan cukupkan. Amin. Haleluya. Kapan pelunasannya ya hari Minggu aja. Tapi kalau ada di minggu-minggu ini boleh ditransfer ya. Nanti nomor rekeningnya dia akan di-share sama bendahara kita. Haleluya. Ya kita percaya seberapapun itu ya. Tuhan akan memberkati kita semua ya. Tuhan bukan lihat soal jumlahnya yang banyak. Tetapi hati kita yang menabur itu seperti apa itu ya. Haleluya. Ya kalau ada nanti, ada sekarang boleh diserahkan kepada Pak Hari. Kalau Bu Eca sudah datang langsung sana nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Tidak ada yang timpang tindih tapi saling memperlengkapi. Haleluya. Iya, oleh karena itu saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Haleluya. Ya, jadi bapak-bapak saya ingatin, saya rindu kita bapak-bapak di sini ikut korbanyak. Amin. Haleluya. Iya. Ayo kita akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati. Haleluya. Oh. Kiranya kiranya amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan, dan memperluas daerahku, katakan, dan kiranya Tuhan, dan kiranya, katakan, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, katakan, sehingga kesakitan, hingga sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau yang berjanji dan Engkau yang menepatinya. Kami tidak lemah, kami tidak khawatir, kami tidak takut karena ada Engkau yang menyertai kami.
Oleh karena itu Bapa, apa yang kami tabur hari ini untuk Natal kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami percaya semua mengalami terobosan, khususnya di minggu-minggu ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Percayalah apa yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pulanglah dari tempat ini, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.